Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halki Zarkasi dari Universitas PTIQ Jakarta. Fakultas saya adalah Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas Tarbiyah A semester 4. Di sini saya akan membuat video guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Kurikulum Pendidikan Indonesia. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan beberapa penjelasan secara umum daripada kurikulum. Pertama, yaitu definisi dari kurikulum. Pengertian kurikulum sendiri adalah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Adapun menurut para ahli diantaranya, yaitu menurut Zeiss, yang menyatakan kurikulum berasal dari bahasa Latin currere, yang berarti berlari di lapangan pertandingan atau race course. Zeiss mendefinisikan kurikulum adalah satu arena pertandingan sebagai tempat siswa bertanding untuk menguasai suatu atau lebih keahlian guna mencapai garis finish yang ditandai dengan pemberian diploma, ijazah, atau penghargaan. Definisi kurikulum yang dijelaskan oleh Zeiss ini memiliki pengaruh yang sangat besar dan bertahan lama di dunia pendidikan, sehingga menentukan orientasi kurikulum di hampir semua negara di dunia. Yang kedua, saya akan menjelaskan sedikit dari konsep kurikulum. Konsep kurikulum dapat ditinjau dari dua fungsi pokok, yaitu pertama, sebagai alat dan kegiatan intelektual untuk memahami pengalaman belajar peserta didik dalam proses pembelajaran yang dibantu oleh disiplin sosial ilmu lainnya. Dalam fungsi ini tidak digunakan data-data empiris. Fungsi pertama ini lebih banyak memfokuskan keunikan dan kebebasan individu serta kegiatan-kegiatan yang bersifat temporer. Yang kedua, yaitu sebagai suatu strategi atau metode untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan berdasarkan data-data empiris. Fungsi kedua ini lebih banyak menganalisis hubungan antara teori dengan praktik. Konsep kurikulum dapat dilihat dari 4 aspek penting, yaitu pertama, hubungan antara kurikulum dengan berbagai faktor yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kurikulum. Kedua, hubungan antara kurikulum dengan struktur kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang harus dikuasai peserta didik. Ketiga, hubungan antara kurikulum dengan komponen-komponen kurikulum itu sendiri, seperti tujuan, isi atau materi, metode, dan evaluasi. Keempat, hubungan antara kurikulum dengan pembelajaran. Baik, yang ketiga, yaitu teori belajar. Apa itu teori belajar? Teori adalah seperangkat preposisi yang di dalamnya memuat tentang ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang saling berhubungan satu dan lainnya, dan dapat dipelajari, dianalisis, diuji, dan dibuktikan kebenarannya. Dari teori belajar ini terdapat beberapa contoh. Di antaranya saya ambil satu saja, yaitu teori behavioristik. Para ahli-ahli behavioristik mengatakan bahwa proses belajar terjadi apabila tingkah laku siswa sudah berubah. Jika siswa belum merespon, maka tingkah laku siswa belum dikatakan belajar. Di dalam teori behavioristik ini, apabila tingkah laku siswa belum berubah, akan berlaku sistem hukuman. Hukuman tersebut pun membuat siswa jera dan memotivasinya untuk belajar lebih giat lagi. Contohnya, seorang anak disuruh oleh gurunya untuk menghafal perkalian dan maju keesokan harinya, tapi anak tersebut
belum menghafalnya dan disuruh berdiri di depan kelas oleh gurunya. Itu salah satu contoh dari teori behavioristik. Apabila siswa belum bisa juga memahami pembelajaran, maka berkenan diberikan hukuman yang jera agar dia termotivasi dan lebih giat dalam belajar lagi. Mungkin hanya ini yang dapat saya bisa jelaskan. Sekiranya kalau ada yang masih kurang, mohon dimaafkan. Mungkin sampai sini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.